Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, di sini saya akan sedikit membahas tentang ayat-ayat Alkitab yang sering disalahpahami, khususnya oleh teman-teman Muslim ya. Nah, sebelumnya juga saya mohon maaf dikarenakan saya memang kurang enak badan. Tapi untuk membahas konten ini saya bersemangat ya. Nah, teman-teman, dalam hal ini saya ingatkan lagi bahwa di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari siapa-siapa ya, tapi sekedar ingin membagikan pemahaman Alkitab atau firman Tuhan dalam perspektif dan wawasan yang berbeda. Karena saya percaya tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab selama Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita sebagai pembimbing dan pengajar. Oke teman-teman, sebelumnya kita simak dulu tangan video berikut. Christian Prince. In the teaching of Islam, all prophets without exception must have taught their people to the right and straight way. But the strangest thing is, the prophet Elisha in your holy book cast 42 children until they died, just because they mocked him by yelling at him, "Get out here boldly! Get out of here boldly!" Look at those verses into 2 Kings chapter number 2, verses number 23 and 24 as follow. Elisha left and headed toward battle. Along the way, some boys started making fun of him by shouting, "Go away, Baldy! Get out of here, Baldy!" Elisha turned around and stared at the boys. Then he cast them in the name of the Lord. Right away, 2 bears ran out of the woods and ripped to pieces 42 of the boys. A big question for you, Christian Prince. Is the prophet Elisha a good person? If so, why just because of being yelled by children, "Get out of here boldly," he prayed to his God and then was granted by sending 2 bears to shred the bodies of 42 children? Is it proper God to do such a terrible thing? Is it just being mocked, bald-headed by the children? The 42 children have to receive punishment by being eaten by the bears? Where is the teaching of afflictation, which is usually delivered by Christians? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya video itu ditujukan buat Christian Prince alias CP. Saya yakin CP nggak akan menanggapi pertanyaan konyol seperti itu ya. Dan sepertinya Pak Ustadz Moko Ginta memang hobinya mencari-cari segala sesuatu di dalam Alkitab yang mungkin bisa dianggap salah menurut pandangan beliau. Padahal kalau beliau tidak lupa ingatan bahwa untuk memahami kitab suci kita harus melihat konteks ayat di mana hukum atau syariat yang berlaku pada saat itu. Soalnya kalau kita tidak bisa membedakan konteksnya, maka orang akan seenaknya memukul rata ayat-ayat di dalam kitab suci tersebut. Nah, padahal umat Islam sendiri meyakini
bahwa setiap nabi atau utusan itu membawa syariat atau hukumnya masing-masing. Contohnya, Musa dengan hukum Tauratnya, Yesus dengan hukum kasihnya, dan Nabi Muhammad tentunya punya syariatnya sendiri. Nah, demikian juga dengan Elisa yang saat itu hidup di bawah hukum Taurat. Paham ya teman-teman? Kita kembali lagi ke topik pertanyaan Pak Ustadz Mokoginta tadi. Berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23-24, pantaskah Allah di dalam Alkitab melakukan hal-hal seperti itu? Nah, dalam hal ini masalahnya bukan pantas atau tidak pantasnya. Karena memang begitulah hukum yang berlaku pada saat itu, di mana Elisa hidup di bawah hukum Taurat Musa yang terkenal keras. Bahkan jika teman-teman baca, mungkin ada banyak ayat-ayat lain yang khususnya di kitab Perjanjian Lama yang bisa disalahpahami oleh umat Islam, dianggap tidak layak sebagai firman Tuhan. Nah teman-teman, contohnya Musa pernah mengajarkan di kitab Imamat pasal 26 ayat 21-22, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Nah, ayat-ayat seperti itu kan tidak bisa ditarik atau diterapkan ke dalam ajaran Yesus, sebab saat itu hukum yang berlaku adalah hukum Taurat Musa. Jadi ajaran Yesus saat itu belum ada ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi penyerangan beruang terhadap anak-anak itu bukan untuk mempertunjukkan sebuah kekejaman, tetapi melainkan untuk menunjukkan konsekuensi hukuman Allah kepada siapapun yang melanggar ketentuan Allah. Paham ya teman-teman? Nah, dan peristiwa Elisa pun itu bukan tanpa alasan teman-teman. Kita coba baca di kitab 2 Tawarik ayat 16. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Nah teman-teman, jadi jelas ya ada dasar hukumnya. Itu yuk kita simak lagi video berikutnya. Is it just being mocked, bald-head by the children? The 42 children have to receive punishment by being eaten by the bears. Where is the teaching of afflictation, which is usually delivered by Christians? Does it mean that the prophet Elisa in your holy book a bad person? Christian Prince, compare the prophet Elisa in your holy book and with the prophet Elisa in the Quran. Surah Al-An'am verse number 86 to 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Yasa wal Yunus wa Luton wa kulan faddolna alal alamin. Wa min abaihim wa ikhwanihim wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Or in English, and
Ismail and Eliza and Jonas and Lot, and to all we gave favor above the nation, to them and to their fathers and progeny and brethren. We chose them and we guided them to be a straight way. Listen, friends, use your common sense. Compare the differences between the teaching in your holy book or Bible with the teaching in our holy book Quran. Which one is more rational and makes good sense? It is impossible for God to choose his prophet from depraved and evil person, right? Allah must choose his prophet from the pious people. I hope Allah will guide you to the straight way, so you will be safe in the hereafter. Repent, Christian prince, before you die. Only one way for you, that is convert to Islam. Thank you. See you in the next episode. Nah teman-teman, di dalam video tadi Pak Ustadz itu bertanya, di mana ajaran kasih yang selama ini disampaikan atau yang selama ini sering disampaikan oleh umat Kristen? Mengapa hal itu bisa terjadi kepada Elisa, seorang hamba Allah? Nah, rupanya Pak Ustadz ini mencoba menggiring apa yang terjadi pada Elisa itu mau dikaitkan dengan ajaran kasih yang Yesus bawa. Ini kan nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Mana ada di zaman Elisa ajaran Yesus? Hukum yang berlaku pada saat itu atau pada zaman Elisa hidup itu adalah hukum Taurat Musa. Contohnya, Musa pernah mengatakan mata ganti mata atau bencilah musuhmu. Nah, tapi ajaran Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dari sini saja jelas berbeda ya teman-teman antara ajaran Musa dan ajaran Yesus. Nah, kalau kita berbicara soal moralitas, jelas ajaran Yesus lebih tinggi standar moralitasnya dibanding dengan ajaran nabi yang dibawa oleh nabi-nabi. Karena ya contohnya yang seperti tadi, ajaran Musa mengatakan bencilah musuhmu, tetapi dalam Injil Matius 5 ayat 44 Yesus mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah teman-teman, dalam ajaran Yesus pun bentar ya. Tepatnya di Injil Matius 5 ayat 22 itu mengatakan bahwa pengikut Kristus itu tidak boleh mengatakan kufar kafir, atau orang Kristen itu nggak boleh kufar kafir kepada siapapun, seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sok benar dalam agamanya. Bunuh kafir. Kafir itu darahnya halal. Kita wajib memerangi kafir dimanapun berada. Nah teman-teman, kalau mau jujur itu ajarannya siapa?
Jadi paham ya teman-teman. Jadi bahwa apa itulah namanya, bahwa setiap nabi atau utusan itu membawa syariat atau hukumnya masing-masing. Jadi jangan asal dipukul rata ya gitu, tetapi kita harus melihat konteks zamannya dan lain-lain. Nah teman-teman, semoga paham apa yang saya uraikan tadi dan bisa menjadi pencerahan, juga bisa menjadi masukan bagi teman-teman khususnya yang mendalami Alkitab atau firman Tuhan. Terima kasih, salam damai, Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu.